Ya, 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia telah ditetapkan DPR pada Rabu kemarin. Setumpuk pekerjaan rumah pun telah menanti lembaga yang bertugas menggawangi seluruh lembaga penyiaran agar sesuai dengan karakter bangsa. Lalu sejauh mana independensi, integritas, dan juga profesionalisme komisioner KPI baru? Ya, saya sudah bersama dengan komisioner baru KPI. Halo Mas Andre, dan juga ada Mas Haikal dari Direktur Remote TV Pusat Studi Media dan juga Komunikasi. Ya. Saya pertama ke Mas Andre dulu. Ini sebenarnya untuk periode baru Komisioner KPI, apa yang menjadi concern itu? Mutu penyiaran di Indonesia itu seperti apa dari misi KPI yang baru ini? Iya, kita baru ditetapkan kemarin ya dengan 8 komisioner lain, termasuk saya jadi 9 komisioner. Tentu ini menyamakan persepsi dan pikiran dulu bagaimana KPI yang selama ini mungkin sudah begitu banyak melakukan sebuah perubahan-perubahan sebagai lembaga negara independen, karena kita pahami lembaga negara ini kan tentu berjalan berdasarkan undang-undang yang diberikan kewenangan kepada lembaga negara ini. Jadi kalau diukur undang-undang itu sejak tahun 2002 sampai 2016. Nah, ini masih sama kekuatan secara hukum, jadi turunan kepada komisionernya ya terukur dengan undang-undangnya. Nah, kita berharap tahun ini ternyata menjadi program legislatif nasional atau prolegnas untuk perubahan undang penyiaran. Nah, kita berharap sekali dari seluruh stakeholder mungkin yang sudah memahami ini bisa membantu bagaimana undang-undang ini sempurna sesuai dengan kekuatan dari apa yang kita harapkan untuk dalam menata kelola penyiaran Indonesia. Nah, Mas Haikal juga sudah berjibaku selama ini ya dalam dunia penyiaran, tentu banyak hal-hal yang mungkin bisa memberikan kontribusi bagaimana perbaikan undang-undang ini. Kalau tidak, komisioner ini akan menjadi sesuatu yang menjadi target saja bagi mungkin civic society atau siapapun atau masyarakat umum. Ini komisioner mungkin tidak berjalan dengan baik, tidak maksimal dan sebagainya karena tidak mampu melakukan sebuah keputusan-keputusan yang jelas itu salah misalnya. Padahal di undang-undang tidak diatur dengan baik dan rapi. Nah, ini yang kita harapkan semangat dari komisioner yang baru. Baik, Mas Haikal, sebenarnya kalau misalnya kita melihat pekerjaan rumah, ini apa pekerjaan rumah periode KPI yang sekarang, yang ditinggalkan oleh KPI periode sebelumnya? Oke, yang pertama bahwa boleh aku merespon dulu Mas Andre. Jadi satu hal memang ada persoalan dengan kewenangan KPI yang disinggung tadi. Tapi saya pikir gini, dalam konteks pemilihan baru, dalam konteks yang sudah berjalan sebenarnya gini, kita harus bicara di koridor dengan kewenangan yang sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh KPI. Nah, bagi saya di periode yang lalu yang menjadikan KPI itu buruk bukan karena kewenangannya sedikit, tapi lebih karena mereka nggak memaksimalkan apa yang dimiliki. Nah, yang dalam konteks itu PR pekerjaan rumahnya apa? Yang pertama, penguatan kelembagaan secara internal. Penguatan kelembagaan itu seperti apa? Pelibatan partisipasi publik. Pelibatan partisipasi publik itu sangat-sangat minim di KPI 3 tahun terakhir. Sebagai contoh dari kami punya aplikasi di Remote TV namanya Rapot TV. Itu selama Februari 2015 sampai dengan Juni 2016 itu sudah mengirimkan aduan masyarakat sebesar lebih dari 1.000 dan yang ditindaklanjuti kurang dari 30%. Dan yang terjadi juga sekarang adalah banyak laporan masyarakat, baik kelompok maupun individu, itu nggak pernah mendapat respon yang positif dari KPI. Artinya yang terjadi adalah KPI hanya merespon hal-hal yang sudah ramai di media. Jadi ini satu, persoalan partisipasi publik. Yang kedua, penerapan sanksi yang konsisten dan tegas. Konsisten dan tegas itu apa? Kalau saya punya data di Remote TV bahwa sanksi KPI itu misalnya satu tayangan A melanggar berulang-ulang, sanksinya itu kan harusnya teguran 1, teguran 2, artinya naik grafiknya. Yang terjadi sekarang enggak, grafiknya begini. Turun naik. Oke. Jadi apa maksudnya? Inkonsisten itu ya? Inkonsisten. Dan kecenderungannya kan yang lalu itu menggunakan pendekatan pembinaan. Saya nggak melihat pembinaan sebagai sesuatu yang negatif. Tapi hukum ya hukum. Jangan gunakan pembinaan sebagai alat berlindung untuk mengabaikan hukum. Baik, berarti tindak tegas dan konsisten. Ini apakah menjadi rancangan atau kerja KPI periode baru ini menjadi konsentrasi di penindakan tegas dan juga sanksi dan yang konsisten kepada pihak-pihak yang melanggar? Ya,
Komisioner saat ini berharap bahwa apa yang menjadi PR yang berapa periode yang lalu bisa kita sempurnakan, sehingga inilah spirit baru bahwa semoga komisioner ini bisa lebih baik dalam pengelolaan penyiaran ke depan. Namun tentunya betul kata Mas Haikal, ini kan semua harus turun tangan untuk penyiaran ini, bahwa 9 komisioner ini mungkin mempunyai background yang berbeda, frame yang berbeda, tetapi tentu tujuannya sama, itu bagaimana membuat semangat kebangsaan itu hadir ya, bahwa kita penting kepada apa yang diharapkan dari masyarakat. Nah, saya juga memahami apa yang menjadi infrastruktur dan suprastruktur kelemahan dari lembaga negara ini. Kita pahami mungkin orang beranggapan KPI kan bisa menjadi sebuah lembaga yang superior, yang dengan sebuah infrastruktur sama dengan komisi yang lain. Dan saya baru memahami bahwa ternyata Mas Ekal, misalnya di sekretariat pun kita masih kebijakan strategisnya masih diinduk di Kementerian Komunikasi, sekretariatnya masih kategori eselonnya 2. Jadi hal-hal ini memang penguatan lembaga harus dibenahi rapi, tetapi tentu semangat dari komisioner ini harus memaksimalkan out of the box-nya, bagaimana kewenangan ini bisa dimaksimalkan secara maksimal, tentu partisipatif publik dan sebagainya, itu yang kita. Ya, kalau melihat tadi struktur dari keberadaan KPI ini, apakah sudah bisa dinilai independen untuk menentukan kebijakan sampai memberikan sanksi yang tegas? Mungkin Mas Haikal. Saya melihatnya begini, persoalan independensi itu letaknya memang sebagian besar nggak di struktur, sebagian besar memang misalnya pendanaan KPI itu masih melalui Kominfo gitu. Tapi sebetulnya KPI relatif bebas ya untuk bergerak. Memang ada persoalan di SDM misalnya, sekretariat KPI ini masih dari Kominfo. Terus ini juga menjadi hambatan, misalnya mereka nggak bisa merekrut kecuali 2 asisten sama sekretaris gitu kan. Nah, ini PR besar memang, dan nggak bisa diselesaikan oleh KPI yang di sini. KPI sekarang ini pembicaraan di level undang-undang. Nah, yang harus kita fokus sekarang itu apa yang bisa dilakukan oleh komisioner baru. Tadi saya udah menyinggung 2 hal. Tambahannya adalah persoalan transparansi. KPI 3 tahun lalu itu bekerja dalam gelap. Kita nggak pernah tahu jumlah aduan berapa, sanksi yang dikeluarkan berapa, lalu penelitian yang pernah mereka buat bagaimana, lalu anggarannya berapa. Saya pernah meminta anggaran ke KPI sebulan tidak ditindaklanjuti, sampai saya harus ke Kominfo dan saya mengancam pakai UU KIP baru diposting di web. Nah, kalau misalnya komisioner baru ini ingin mendapat kepercayaan publik, maka yang pertama adalah bekerja dalam terang, bekerja dalam situasi yang terang, baru trust itu mungkin hadir. Gitu. Apa yang bisa dilakukan komisioner KPI periode sekarang untuk melakukan hal yang lebih baik untuk menghadirkan tayangan yang bermanfaat bagi warga tentunya, intinya ya. Apa yang akan dilakukan komisioner baru ini? Iya. Yang pasti spirit dari komisioner sekarang adalah spirit perubahan yang lebih baik, dalam artian percuma kita terpilih jadi komisioner tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk dalam sistem negara ini. Oleh sebab itu 3 tahun ini waktu yang sangat singkat, jadi kita mencoba untuk starting point, mungkin karena Keppresnya minggu depan baru dilaksanakan, jadi kami tidak bisa bertemu secara pleno awal, tapi minimal saya melihat orang-orang yang terpilih ini ada semangat untuk itu. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama memang konsolidasi, dan konsolidasi ini tidak bisa diselesaikan dengan sebuah sektoral saja, misalnya teman-teman di komisioner, tapi Mas Haikal bilang bahwa dialog harus benar-benar terjadi. Nah, konsekuensi dari sebuah dialog adalah transparansi, akuntabilitas ya, dan komunikasi yang 2 arah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencairan suasana dan mencari sebuah jalan keluar yang baik, bagaimana permasalahan penyiaran ini memang bukan saja hanya sekedar bahwa ini ada masalah gitu. Jadi baru dituntut. Jadi kadang kan negeri kita ini lucunya begini, selalu muncul ketika opini berkembang besar baru kita berdialog begitu. Nah, langkah indah dialog-dialog itu sudah dicicil dengan hal-hal yang kecil ya, dari pembenahan sehingga masalah-masalah besar pun bisa diselesaikan. Ini seperti dengan cepat, gitu. hal yang sering terjadi ya, pada saat ada sesuatu kejadian yang meledak, ini baru bergerak, baru ada sanksi mungkin, baru ada tindakan segala macam. Tapi yang paling spesifik sebenarnya apa dari Mas Andre dan teman-teman komisioner lain? Poin-poin yang akan dilakukan dalam waktu 3 bulan mungkin atau 6 bulan ke depan yang
penting yang menjadi konsentrasi dari komisioner baru? Ya, kita pengen melihatkan bahwa lembaga negara independen ini benar-benar independen dari bukan segala hal ya, tapi segala hal itu dalam artian yang positif. Artinya memberikan ruang bahwa otoritas kewenangan yang benar-benar jelas ya kan. Kemudian apa ya di kewenangan ketika hukum berkata sanksi 1, sanksi 2 itu benar-benar inkrah seperti apa. Kemudian selama ini biasanya begini, Mas Peter, Mas Kal juga tahu, undang-undang itu muncul selalu terlambat dengan sebuah situasi. Jadi kalau ini diketuk palu nanti ada lagi hal-hal yang lain yang terjadi. Tapi saya pikir ini harus, dan memang ini PR terbesar bagi komisioner sekarang, perubahan undang-undang penyiaran ini harus segera. Apalagi proses ini kita selalu fokus dengan televisi yang ada di kita ya, televisi yang ada di jaringan yang ada, tapi bagaimana broadcast ini kayak asing juga masuk, dan itu sangat luar biasa juga mencampur adukan dan tidak ada kewenangan, seperti bertempur antara undang-undang penyiaran dan undang ITE, undang-undang yang namanya telekomunikasi, ada internet services yang juga sekarang sedang berkembang dahsyat. Apalagi nanti proses digitalisasi ini secara teknis yang namanya screen lebih baik dan semua lebih baik, tapi saluran TV makin banyak. Nah, kalau saluran TV lebih banyak, tentu orang bingung program apa yang mau disajikan. Nah, program yang lebih disajikan biasanya program-program yang murah biasanya kan, otomatis kontennya juga murah. Jadi ini juga sasaran ke depan nih, bagaimana komisioner ke depan bisa mensiasati keadaan itu, karena transformasi teknologi sangat mempengaruhi. Ya, ini dia. Dan itu cepat sekali. Baik, saya Mas Haikal melihat komposisi komisioner yang saat ini sebelumnya kan terpilih dari voting Komisi 1. Ada beberapa pihak yang sedikit meragukan dari komposisi ini. Kalau Mas Haikal melihat sendiri seperti apa? Oke, kebetulan saya dan kawan-kawan di Remote TV memantau proses ini dari awal, dari semenjak teman-teman komisioner ini memasukkan CV, pansel, kemudian DPR. Kalau saya termasuk orang yang heran dengan putusan DPR gitu. Karena bukan dalam pengertian yang bagaimana ya, tapi saya melihat bahwa gini, dari 27 nama yang disodorkan oleh pansel, itu banyak orang yang punya kredibilitas, yang punya pengalaman dan pengetahuan di bidang penyiaran. Tapi yang dipilih sebagian besar, saya tidak mengatakan semua, adalah orang-orang yang minim pengalaman dan rekam jejak di penyiaran gitu. Nah, pilihan ini membuat kita heran dengan putusan DPR. Apa yang sebetulnya menjadi parameter DPR gitu kan? Nah, tapi saya melihat begini, kita tidak ingin langsung menjudge teman-teman ini. Oh, by the way, kenapa saya bilang saya ingin mengatakan minimnya pengalaman ini bahkan diakui oleh salah satu komisioner itu sendiri. Misalnya Mas Mayong mengatakan bahwa dia butuh waktu adaptasi gitu kan, untuk bisa menyesuaikan diri dengan apa itu fungsi KPI. Nah, yang kedua, saya tidak ingin kita melihat ini sebagai sesuatu yang langsung harus kita oposisi, gitu. Karena bagi kami kita harus beri kesempatan mereka bekerja, gitu. Kita di Remote TV akan melihat selama 6 bulan sampai 1 tahun, bisa nggak melakukan perubahan, tahu nggak apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Dan kita sangat terbuka untuk misalnya kalau teman-teman akan berdialog, karena kita selama ini mengikuti proses 3 tahun yang lalu. Kita akan input gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Peter pada Mas Andre, apa sih sebenarnya yang konkret gitu? Kalau saya sih jelas aja, rebut kembali kepercayaan publik. Langkahnya satu, pengelolaan aspirasi publik itu harus jelas. Bahkan hotline KPI yang telepon itu, Mas Andre, kalau kita telepon kadang-kadang nggak nyambung. Apalagi sekarang era digital yang dengan kemudahan segala macam platform yang ada ya, bisa menggunakan media sosial mungkin. Betul. Aduan publik yang pertama. Yang kedua, pembenahan prosedur sanksi yang jelas gitu. Yang jelas itu gini, kita tuh nggak ingin loh stasiun televisi itu disanksi terus kemudian kita bahagia. Enggak. Persoalannya sanksi itu tujuannya adalah perbaikan kualitas siaran. Nah, untuk perbaikan kualitas siaran, sanksi itu harus punya parameter yang jelas. Karena saya ketemu banyak orang televisi mengatakan bahwa sanksi KPI ini kadang-kadang nggak bisa mereka pahami gitu. Nah, ini artinya harus ada pembenahan. Yang mana tujuannya adalah biar orang tidak mengulangi kesalahan. Kalau sanksi terus, itu kan berarti KPI-nya gagal. Ya, itu sanksi tegas dan juga ada perbaikan tentunya. Ini yang pasti saya yakin juga dari Komisioner KPI juga akan melakukan menggalang aspirasi publik lebih baik lagi dan juga memberikan sanksi tegas atau panduan-panduan penyiaran yang lebih baik sehingga masyarakat bisa menerima tayangan yang positif dan juga sesuai dengan hak asasi manusia juga ya. Baik, terima